Jadi tatkala seseorang itu imannya kurang, maka tentu dia akan menjadi pribadi yang malas, malas ibadah, malas belajar, malas apapun itu. Karena apa? Dia tidak memiliki semangat hidup, dia tidak memiliki ruhnya, itu kurang memiliki gairah untuk menjadi orang yang lebih baik atau berubah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa bertemu di program Ngaji Kampus Corner di Untak Surabaya. Bagaimana kabarnya Ustadz sebelumnya? Alhamdulillah baik. Antum baik? Alhamdulillah baik teman-teman. Baik. Pada kesempatan kali ini kami mencoba atau ingin belajar bagaimana menangani mental, spiritual seperti rendah diri, malas ataupun penyimpangan akhlak. Itu bagaimana solusinya Ustadz? Karena per hari ini itu mahasiswa itu banyak yang minder akan dirinya sendiri atau tidak percaya diri. Nah, apa akar dari rasa minder dan malas yang sering dirasakan mahasiswa ini kira-kira Ustadz? Insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ulama. Jadi akar dari rasa minder atau malas yang sering dirasakan oleh mahasiswa itu yang pertama adalah lemahnya iman, ya, lemahnya iman, kurangnya tawakal. Kemudian dia tidak memahami kemuliaan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seseorang itu imannya kurang, maka tentu dia akan menjadi pribadi yang malas ibadah, malas belajar, malas apapun itu. Karena apa? Dia tidak memiliki semangat hidup, dia tidak memiliki ruhnya, itu kurang memiliki gairah untuk menjadi orang yang lebih baik atau berubah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Imran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun. Janganlah kalian itu merasa lemah dan janganlah kalian itu bersedih. Wa antumul a'laun, sedangkan kalian itu termasuk, ya, orang Islam maksudnya ini, termasuk hamba-hamba Allah yang tinggi. Ya, jadi kita nggak boleh kita itu merasa kurang percaya diri atau kita malah malas. Dan di antara doa Nabi SAW itu berlindung dari rasa malas. Jadi kita harus dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar kita itu terhindar dari rasa malas itu. Karena akar dari rasa malas adalah kurangnya iman itu. Apa sih ciri-ciri penyimpangan akhlak dari mahasiswa yang sering kita tidak sadari itu? Ya mungkin dari kita sadari, wah ini kita baik aja nih, tapi dilihat orang itu akhlak kita itu buruk gitu. Jadi ciri-ciri penyimpangan akhlak kita itu seperti apa gitu? Nah, ciri-ciri penyimpangan akhlak, ya, ini yang paling besar, yaitu tatkala dia itu bermaksiat kepada Allah dikala sendirian, tidak ada orang yang tahu. Kemudian yang kedua, dia suka menunda tugas. Ini bagi mahasiswa, ada tugas ditunda, tiba-tiba besok lagi, aduh, qadarullah, ya, besok sudah deadline-nya, akhirnya ngerjakan cepat-cepatnya dan tidak maksimal. Yang menunda mahasiswa, penyimpangan akhlak lagi, menunda-nunda tugas bagi mahasiswa, ya. Kemudian kurang adab. Ini penting sekali, jaga adab kita kepada guru kita, kepada dosen kita, ya, baik adab di kelas maupun adab di luar kelas. Ya, adab di kelas kita sopan, duduk, kita menaruh ta'zim, menaruh pengagungan kepada guru. Kalau di luar kelas jangan ghibahi. Apa ghibah itu? Ngerasani, jangan ngerasani guru, jangan, tidak boleh. Makanya para ulama mengatakan bil adabi tahsulul ilm, dengan adab kau akan mendapatkan ilmu. Ya, dengan adab kamu akan mendapatkan ilmu. Dan juga di antara penyimpangan yang dilakukan oleh mahasiswa itu, yaitu dia membuka pintu-pintu maksiat, baik pintu maksiat melalui HP, kan banyak sekarang. Nah, atau dia bermudah-mudahan dengan lawan jenis. Ini juga termasuk penyimpangan akhlak seperti itu. Allah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kondisi jiwa mahasiswa seperti kita ini? Masya Allah. Pengaruh lingkungan, ya. Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh, Mas. Pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh pada diri seseorang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. Jadi kalau antum ingin tahu agamanya orang ini seperti apa, imannya orang ini seperti apa, antum lihat dia temannya seperti apa. Kalau temannya orang suka minum, sama, minimal walaupun dia nggak suka minum, paling ya mirip-mirip biasa-biasa saja. Mirip-mirip meridhoi hal yang demikian, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala juga katakan, yauma ya'adzu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Pada hari kiamat itu orang zalim itu akan menggigit jarinya. Dia mengatakan, ya Allah, seandainya dulu aku nggak jadikan fulan sebagai khalil, sebagai teman dekat. Kemudian ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an dzikri. Sungguh temanku ini telah menyesatkan aku dari jalanku. Maka dari itu lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap diri seseorang. Masya Allah. Ada pertanyaan terakhir Ustadz. Bagaimana setelah kita untuk tidak minder, untuk kita lebih percaya diri, lalu kita memilih lingkungan yang positif, yaitu bagaimana tips membangun kebiasaan produktif dan taat
secara spiritual? Yang pertama adalah bagaimana tadi saya katakan, cari lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu akan saling mempengaruhi kita. Kalau dengan hijrah lingkungannya masih seperti sebelumnya, maka ya antum nggak akan bisa berubah. Kemudian yang kedua, perbanyak doa. Doa itu akan menolak takdir. Antum berbanyak doa minta kebaikan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, ya memanage waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya manage waktunya. Kemudian yang terakhir adalah jangan tinggalkan majelis ilmu. Jangan tinggalkan antum duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat-nasihat. Bisa jadi hati kita lagi futur, lagi malas, tatkala dikasih nasihat menjadi lebih semangat lagi. Jadi seperti itu ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi kami paham bagaimana kita bisa berusaha untuk mengobati jiwa itu harus dimulai dari iman. Terima kasih Ustadz atas ilmu-ilmu yang diberikan. Semoga kami bisa lebih semangat untuk percaya diri dan menjaga akhlak dalam kehidupan di lingkungan kampus kami. Mungkin itu saja pesan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.